Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Aulia Arsan Al-Kindi dengan NIM 182221063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas opsional Fisika Matematika. Yang pertama, materi The Euler Equation. Penciptanya yaitu Leonhard Euler pada tahun 1744. Persamaan Euler adalah salah satu hasil penting dalam kalkulus variasi yang merupakan cabang fisika yang berurusan dengan menemukan fungsi yang membuat suatu integral mencapai nilai maksimum atau minimum. Persamaan Euler diterbitkan pada tahun 1744. Euler mengembangkan persamaan ini untuk memecahkan masalah optimasi yang muncul dalam mekanika dan fisika. Untuk persamaan Euler bisa dilihat sebagai berikut. Kenapa dibentuk persamaan Euler? Persamaan ini dibentuk untuk memecahkan masalah variasional yang muncul ketika mencari bentuk lintasan atau permukaan yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu besaran fisik. Contoh klasik termasuk masalah Bragistokron, di mana harus ditemukan lintasan tercepat bagi sebuah partikel yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi dan prinsip Hamilton dalam mekanika. Sejak Euler pertama kali mempublikasikan karyanya pada tahun 1744, penggunaan persamaan ini telah berkembang dan diterapkan dalam berbagai konteks dan periode waktu. Semisal pada tahun 1744 sampai 1800, Euler dan Lagrange memperluas dan menerapkan kalkulus variasi untuk memecahkan masalah dalam mekanika dan fisika, terutama dalam masalah optimasi yang terkait dengan gerak partikel dan sistem mekanik. Pada tahun 1800 sampai 1900, persamaan Euler digunakan luas dalam analisis mekanika klasik, terutama dalam kerangka kerja Lagrangian dan Hamiltonian. Selain itu, dalam optik, prinsip Fermat dan persamaan Euler membantu mengembangkan teori tentang pergerakan cahaya melalui media yang berbeda. Pada tahun 1900 sampai 1950, penggunaan persamaan Euler meluas ke dalam teori relativitas umum dan mekanika kuantum, serta digunakan dalam rekayasa untuk desain struktur yang lebih efisien. Pada tahun 1950 sampai 2000, dengan perkembangan komputer, persamaan Euler diimplementasikan dalam algoritma numerik, memungkinkan simulasi dan optimasi sistem fisika yang kompleks. Selain itu, kalkulus variasi mulai diterapkan dalam model ekonomi, biologi, dan teknologi modern. Pada tahun 2000 sampai sekarang, persamaan Euler secara rutin digunakan dalam perangkat lunak, desain berbantuan komputer, simulasi fisika, robotika, kerjasama buatan, analisis data besar, dan berbagai bidang teknologi modern lainnya. Ini membantu dalam optimasi desain produk, perencanaan jalur, dan penemuan solusi optimal dalam berbagai konteks. Masih dalam teknologi modern, persamaan Euler dan secara umum kalkulus variasi telah diotomatisasi dalam banyak aplikasi teknologi modern. Beberapa contohnya termasuk software, simulasi fisika dan rekayasa, optimasi di teknik dan ekonomi, robotika dan AI, komputasi cepat, presisi tinggi, dan fleksibilitas. Selanjutnya, the Bragistokron problem. Penciptanya yaitu Johann Bernoulli pada tahun 1696. Masalah Bragistokron adalah salah satu masalah klasik dalam kalkulus variasi yang menanyakan bentuk lintasan tercepat yang harus diikuti oleh partikel yang bergerak dari satu titik ke titik lain di bawah pengaruh gravitasi tanpa memperhitungkan gesekan. Nama Bragistokron berasal dari bahasa Yunani yang berarti waktu terpendek. Persamaan yang menyelesaikan masalah Bragistokron yaitu lintasan sikloid digunakan dalam berbagai konteks ketika ada kebutuhan untuk menentukan jalur atau lintasan yang meminimalkan waktu tempuh di bawah pengaruh yang gaya tertentu, seperti gravitasi. Rumus untuk waktu tempuh T dalam problem Bragistokron adalah sebagai berikut.
Di sini X1 dan X2 adalah koordinat horizontal dari titik awal dan akhir lintasan. Y(X) adalah fungsi yang menggambarkan ketinggian lintasan pada setiap titik X, dan Y-aksen adalah turunan pertama dari Y terhadap X. Berikut adalah contoh spesifik kapan dan di mana persamaan ini digunakan. Pada tahun 1696 sampai 1700, awal penemuan dan solusi. Kemudian 1700 sampai 1600, pengembangan teori dan penerapan awal. Kemudian mekanika klasik dan fisika abad ke-18 dan ke-19. Kemudian optik abad ke-19 dan ke-20. Rekayasa dan desain struktur abad ke-20. Kemudian teknologi modern dan otomatisasi akhir abad ke-20 hingga sekarang. Kemudian yang materi berikutnya yaitu sikloid. Pencipta dan sejarahnya, sikloid pertama kali dipelajari oleh Galileo Galilei. Pada awal abad, istilah sikloid diciptakan oleh Galileo sendiri, dan ia menulis tentang sifat-sifat kurva ini pada tahun 1599. Namun, analisis matematika yang lebih mendalam dilakukan oleh berbagai matematikawan termuka pada abad ke-17, termasuk Marin Mersenne, Gilles de Roberval, dan Evangelista Torricelli. Tahun 1599, Galileo Galilei memulai meneliti sikloid. 1634, Gilles dan Roberval memberikan bukti geometris pertama untuk panjang busur sikloid. 1658, Blaise Pascal melakukan studi komprehensif tentang sifat-sifat sikloid, menyebutnya kurva Helenis. Persamaan sikloid adalah persamaan yang menggambarkan jalur yang dilalui oleh setiap titik pada lingkaran yang berputar di sepanjang garis lurus tanpa tergelincir. Sikloid adalah contoh dari kurva parametrik, dan persamaannya dapat ditentukan dengan menggunakan parameter sudut. Misalkan sebuah lingkaran dengan radius R berukuran di sepanjang sumbu X. Jika theta adalah sudut rotasi lingkaran dalam radian, maka koordinat dari titik yang mengikuti sikloid dapat dinyatakan sebagai fungsi dari theta. Persamaan sikloid dapat dalam bentuk parametrik adalah seperti itu. Bisa dilihat. Rumus sikloid dan aplikasinya telah digunakan sepanjang sejarah dalam berbagai bidang sejak pertama kali dipelajari oleh Galileo Galilei pada akhir abad ke-16. Berikut adalah garis waktu yang lebih rinci mengenai kapan rumus sikloid digunakan dalam konteks historis dan aplikasinya. Awal penggunaan dan pengembangan yaitu 1599 dan 1634. Pertengahan abad ke-17, 1658, melakukan studi komprehensif tentang sifat-sifat sikloid termasuk area di bawah kurva, panjang busur, dan volume benda yang dihasilkan oleh rotasi sikloid. Abad ke-18, 1696, Johann Bernoulli menggunakan kurva sikloid sebagai solusi untuk masalah Brachistochrone, salah satu aplikasi paling terkenal dari sikloid dalam matematika dan fisika. Abad ke-19, awal hingga pertengahan abad ke-19, pengembangan dalam mekanika sikloid digunakan dalam mekanika klasik untuk memahami gerak partikel di bawah pengaruh gravitasi dan sebagai solusi untuk masalah tautochrone. Abad ke-20, awal hingga pertengahan abad ke-20, desain roda gigi dan gen sikloid digunakan dalam desain mekanikal, khususnya dalam pembuatan roda gigi sikloid untuk jam mekanik dan mekanisme presisi lainnya. Pertengahan hingga akhir abad ke-20, penerapan dalam optik. Sikloid diaplikasikan dalam desain sistem optik untuk mengurangi aberrasi dan meningkatkan kualitas gambar.
abad ke-21 yaitu awal abad ke-21 hingga sekarang otomatisasi dalam teknis modern yaitu software, robotika, dan perencanaan jalur, animasi dan grafik komputer, desain jalur transportasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu several dependent variables. Variabel dependent adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lain yang dikenal sebagai variabel independen dalam eksperimen atau analisis data. Variabel dependen adalah yang diukur atau diamati untuk menilai efek atau hubungan. Beberapa tokoh penting dalam pengembangan konsep ini meliputi Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz abad ke-17. Kemudian Bernhard Euler abad ke-18, Joseph Louis Lagrange abad ke-18. Rumus dalam sistem beberapa variabel terikat. Berikut beberapa rumus dan konsep utama yang sering dibahas dalam konteks beberapa variabel terikat. Ada persamaan diferensial parsial, ada kalkulus variasi, dan optimasi multivariat. Mengapa dibentuk? Konsep beberapa variabel terikat dibentuk untuk menangani dan memecahkan masalah yang melibatkan lebih dari satu variabel yang saling bergantung. Hal ini sangat dalam banyak hal bidang ilmu pengetahuan dan teknik seperti fisika, ekonomi, biologi, dan teknik. Kapan dibentuk? Pengembangan konsep ini berlangsung secara bertahap sejak pengembangan kalkulus pada abad ke-17 hingga kontribusi lebih lanjut dalam bidang persamaan diferensial parsial dan kalkulus variasi pada abad ke-18 dan seterusnya. Berikut adalah garis waktu lebih rinci tentang kapan rumus-rumus tersebut digunakan dan bagaimana aplikasinya berkembang. Awal pengembangan dan penggunaan, yaitu abad ke-17. Pada abad ke-18, mulai mengembangkan kalkulus variasi yang merupakan salah satu alat utama untuk menganalisis sistem dengan beberapa variabel terikat. Persamaan Euler-Lagrange diperkenalkan untuk menentukan jalur atau fungsi yang mengoptimalkan suatu integral. 1750 hingga 1780 mengembangkan metode Lagrange untuk menangani masalah optimasi dengan kendala yang melibatkan beberapa variabel terikat. Karya ini sangat penting dalam mengekanikkan analitis dan kalkulus variasi. Abad ke-19 yaitu mengembangkan analisis Fourier dan persamaan panas yang merupakan persamaan diferensial parsial melibatkan beberapa variabel terikat. 1845 menerapkan aljabar Boolean dalam konteks logika dan sistem beberapa variabel terikat. Abad ke-20, 1900-an, penggunaan persamaan diferensial parsial dan kalkulus variasi menjadi umum dalam fisika teoritis dan teknik. Ini termasuk analisis gelombang, mekanika kuantum, dan teori elastisitas. Pertengahan akhir abad ke-20, pengembangan komputer digital memungkinkan solusi numerik untuk sistem persamaan diferensial parsial yang kompleks, memperluas aplikasi dalam simulasi fisika, dinamika fluid, dan analisis struktural. 1960, algoritma untuk optimasi multivariat dan analisis data berkembang, memanfaatkan beberapa variabel terikat dalam konteks statistik dan ekonometrika. Abad ke-21 hingga sekarang, yaitu ada software CAD dan CAE, robotika, data science, dan sistem dinamis dan kontrol. Lagrange equation diciptakan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813. Lagrange memperkenalkan metode ini dalam karyanya Mechanismi Analytique yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1788. Persamaan Lagrange adalah metode dalam mekanika analitik yang digunakan untuk menurunkan persamaan gerak suatu sistem fisik. Metode ini memanfaatkan prinsip aksi minimum, di mana lintasan yang diikuti oleh sistem meminimalkan integral dari Lagrangian L, yang merupakan selisih antara energi kinetik T dan energi potensial V. Bisa dilihat dari berikut ini.
Mengapa dibentuk Lagrange? Mengembangkan persamaan ini untuk menyederhanakan analisis sistem mekanis kompleks dengan menggunakan koordinat umum. Persamaan ini memungkinkan analisis sistem tanpa perlu langsung memikirkan gaya internal dan eksternal yang bekerja. Kapan dibentuk? Yaitu 1788, abad ke-17, 1666, mengembangkan kalkulus diferensial dan integral yang menjadi landasan untuk analisis matematika yang lebih lanjut. Abad ke-18, memperkenalkan kalkulus variasi. Tahun 1788, mempublikasikan karyanya yang terkenal. Awal abad ke-19, konsep persamaan Lagrange terus dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Abad ke-20, persamaan Lagrange menjadi alat analisis yang sangat penting dalam fisika teoritis, termasuk dalam mekanika kuantum dan teori medan. Masa kini hingga sekarang, persamaan Lagrange tetap menjadi landasan penting. Otomatisasi dalam teknologi modern, yaitu ada software CAE, robotika, dan dinamis, analisis struktur fluida. Kemudian materi selanjutnya yaitu isoparametric problem. Masalah isoparametrik adalah jenis masalah optimasi dalam matematika yang melibatkan menemukan bentuk dengan luas maksimum yang dikelilingi oleh keliling tetap. Ini adalah salah satu masalah klasik dalam kalkulus variasi dan memiliki sejarah panjang dalam matematika. Pengembangan masalah isoparametrik telah menarik minat matematikawan sejak zaman kuno dan tidak ada satu individu yang dapat diidentifikasi sebagai pembuatnya. Banyak matematikawan dari berbagai budaya yang berkontribusi pada pengembangan teori dan solusi untuk masalah ini. Tahun pembentukan masalah ini telah menjadi subjek perhatian sejak zaman kuno dengan variasi ditemukan dalam tulisan-tulisan matematika kuno, tetapi tidak ada tahun atau tanggal spesifik yang dapat ditetapkan sebagai tahun pembentukannya. Masalah isoperimetrik tidak memiliki satu rumus tunggal yang khas karena solusinya bisa sangat bervariasi tergantung pada kondisi yang diberikan. Namun solusi sering melibatkan konsep matematika seperti kalkulus, geometri, dan metode analitik lainnya. Tentang waktu pembuatan rumus, berikut beberapa kontribusi yang signifikan dari matematikawan terkenal. Archimedes sekitar 287 sampai 212. Archimedes, seorang matematikawan Yunani kuno, dikenal telah mempelajari masalah isoperimetrik, termasuk menghitung luas lingkaran terbesar yang dapat ditarik di dalam segitiga tertentu. Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 tentang kalkulus. Karya-karyanya tentang kalkulus memberikan dasar matematika yang penting untuk memahami masalah isoperimetrik dengan kontribusinya terhadap kalkulus. Leonhard Euler, seorang matematikawan Swiss abad ke-18, Joseph Louis Lagrange, seorang matematikawan Prancis abad ke-18. Tidak ada tahun khusus yang dapat ditetapkan untuk pembentukan rumus-rumus terkait masalah isoparametrik karena ini adalah masalah yang telah diperdebatkan dan dipelajari selama berabad-abad. Meskipun tidak ada rumus tunggal yang khas untuk masalah isoparametrik karena solusinya bisa sangat bervariasi tergantung pada kondisi yang diberikan. Berikut adalah beberapa rumus yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah isoparametrik. Mengapa masalah isoparametrik dibentuk? Masalah isoperimetrik muncul dari minat dalam mencari solusi geometris untuk mempermasalahkan praktis seperti mencari bentuk yang paling efisien dalam penggunaan bahan. Kapan dibentuk? Masalah isoperimetrik telah ditemukan dan dipelajari sepanjang sejarah matematika, tapi tanpa tanggal atau tahun spesifik di mana formulasi utama masalah ini terbentuk.
Rumus-rumus yang disebutkan sebelumnya, seperti rumus untuk ulasan keliling lingkaran, persegi dan segitiga, masih digunakan secara luas dalam matematika dan berbagai bidang ilmu lainnya hingga saat ini. Mereka merupakan konsep dasar dalam geometri yang diterapkan dalam banyak konteks, baik dalam pemecahan masalah matematika maupun dalam aplikasi dunia nyata. Penggunaan rumus-rumus ini tidak terbatas pada satu periode waktu tertentu, tapi telah ada selama berabad-abad dan terus digunakan secara luas di dunia modern. Mereka diterapkan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer, di mana perhitungan geometri diperluas untuk analisis dan pemodelan. Jadi, meskipun rumus ini mungkin telah ada sejak kuno, mereka tetap menjadi alat yang penting dan relevan dalam pemecahan masalah matematika dan penggunaan aplikasi di dunia nyata hingga saat ini. Selanjutnya, materi variational notation. Variational notation atau notasi variasional adalah bagian penting dari kalkulus variasi, yang merupakan cabang dari matematika yang berkaitan dengan meminimalkan atau memaksimalkan fungsi. Kalkulus variasi digunakan untuk mencari fungsi yang membuat suatu integral menjadi ekstrim, maksimum atau minimum. Sejarah dan pengembangan pembuat dan tahun pembentukan Joseph Louis Lagrange adalah salah satu pelopor utama dalam kalkulus variasi. Pada tahun 1755, Lagrange mengembangkan metode untuk menyelesaikan masalah variasi. Leonhard Euler pada abad ke-18. Rumus yang dibahas. Persamaan Euler-Lagrange ini adalah rumus yang dalam kalkulus variasi memberikan kondisi perlu untuk sebuah fungsi menjadi ekstrim. Persamaan ini sebagai berikut. Alasan dibentuk kalkulus variasi dikembangkan dalam memecahkan dalam mekanika klasik, khususnya dalam konteks prinsip aksi minimum atau prinsip Hamilton, di mana jalur yang diambil oleh sistem fisik meminimalkan integral dari Lagrange. Berikut ini penggunaan rumus-rumus dalam kalkulus variasi dari masa secara awal dan pengembangan. Pembentukan awal yaitu 1755. Joseph Louis Lagrange mengembangkan metode untuk menyelesaikan masalah variasi. Pada tahun 1744, Leonhard Euler juga berkontribusi secara signifikan dengan karya awalnya dalam kalkulus variasi. Penggunaan dan penerapan dari waktu ke waktu, fisika klasik dan teori medan. Akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, kalkulus variasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam mekanika klasik dan teori medan. 1915, Albert Einstein menggunakan prinsip variasional dalam formulasi teori tentang relativitas umum dengan persamaan medan Einstein dan berawal dari tindakan yang bervariasi. Mekanika kuantum 1920-an hingga 1930-an, penggunaan metode variasional dalam mekanika kuantum berkembang pesat. Paul Dirac dan Werner Heisenberg mengembangkan formalismenya lebih lanjut. 1950-an, metode variasional diterapkan dalam teori fungsi gelombang dalam kimia kuantum untuk memperkirakan energi dasar molekul. Analisis numerik dan optimasi. Pertengahan abad ke-20, dengan pengembangan komputer, metode variasional mulai diimplementasikan dalam perangkat lunak untuk berbagai analisis numerik dan optimasi. 1980-an dan 1990-an, perangkat lunak seperti MATLAB dan ANSYS mulai menggunakan algoritma berbasis kalkulus variasi untuk simulasi rekayasa. Pemrosesan gambar dan pembelajaran mesin yaitu 2000-an, algoritma variasional untuk pemrosesan gambar seperti segmentasi dan rekonstruksi menjadi populer, terutama dengan berkembangnya perangkat lunak seperti OpenCV. 2009, penggunaan metode variasional dalam pembelajaran mesin seperti dalam pengembangan variational autoencoder space mulai mendapatkan perhatian luas.
otomosi modern. Saat ini kalkulus variasi dan rumus-rumus otomatisasi dalam berbagai aplikasi teknologi. Perangkat lunak desain rekayasa sudah digunakan dalam perangkat lunak seperti ANSYS, MATLAB, dan COMSOL untuk simulasi dan optimasi struktur fluida dan elektromagnetik. Algoritma berbasis variasional digunakan dalam OpenCV dan MATLAB untuk tugas seperti segmentasi dan rekonstruksi gambar. Metode variasional digunakan dalam model generatif seperti VAES. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.